Baik, saya Makarius Reksi dengan NIM F10511911049 dari kelas 5A2 Program Studi Pendidikan Fisika, mata kuliah Fisika Life Science dengan dosen pengampu Muhammad Musa Sarip MPD akan membahas mengenai materi visual system dan digestive system. Jadi saya akan langsung masuk ke materi untuk mempersingkat waktu. Nah, materi yang pertama adalah organ penglihatan atau visual system. Nah, pada penglihatan terbagi menjadi beberapa organ yang bekerja dalam mekanisme penglihatan. Yang pertama itu ada sklera. Nah, sklera adalah selaput jaringan ikat yang kuat dan berada pada lapisan terdalam mata yang berwarna putih. Sklera berfungsi melindungi mata dari kerusakan mekanis. Nah, yang kedua ada siroid. Siroid adalah selaput tipis dan lembab dengan lapisan tengah yang sangat peka terhadap rangsangan dan berfungsi memberi nutrisi ke retina. Lalu retina sendiri memicu impuls saraf melalui saraf optik ke otak yang membentuk penglihatan. Selanjutnya ada kornea. Kornea adalah selaput yang tembus cahaya. Melalui kornea, kita dapat melihat membran pupil dan iris. Fungsi dari kornea adalah sebagai pelindung mata agar tetap bersih. Selanjutnya adalah pupil. Pupil berfungsi menentukan intensitas cahaya yang masuk ke bagian mata menuju retina dan berfungsi sebagai tempat untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya adalah iris. Iris adalah diafragma yang terletak di antara kornea dan mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dan dikendalikan oleh saraf otonom. Selanjutnya adalah lensa. Lensa adalah bagian mata yang berfungsi membentuk sesuai gambar yang kemudian diteruskan untuk diterima oleh retina. Nah, jadi mekanismenya cahaya yang dipantulkan oleh benda diterima oleh mata kita melalui kornea dan lensa, kemudian diterima oleh retina. Rangsangan cahaya diterima oleh sel-sel reseptor, kemudian diteruskan ke sel-sel saraf optik dalam bentuk impuls. Kemudian rangsangan dikirim ke otak untuk diterjemahkan sehingga timbullah kesan melihat. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke materi digestive system atau sistem pencernaan kita. Nah, sistem pencernaan terjadi pertama melalui mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Terdapat 3 bagian yang berperan dalam pencernaan makanan di dalam mulut. Yang pertama adalah lidah. Lidah berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik dan berfungsi untuk mengecap. Selanjutnya adalah gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang terakhir adalah kelenjar lidah, yaitu berfungsi melarutkan makanan. Terdapat 3 kelenjar ludah. Yang pertama ada parotis, yang kedua ada sublingualis, yang ketiga adalah submandibularis. Nah, setelah makanan dikunyah di dalam mulut, lalu makanan tersebut akan diteruskan ke kerongkongan. Nah, dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh kerongkongan. Fungsinya untuk mendorong masuk makanan ke dalam lambung. Nah, setelah dari kerongkongan, tentu saja menuju lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan juga secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dihasilkan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Nah, jadi fungsi dari masing-masing enzim ini adalah yang pertama ada enzim pepsin, yaitu memecah protein menjadi pepton.
Yang selanjutnya adalah enzim renin. Enzim renin ini berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Selanjutnya adalah enzim asam klorida, yaitu mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Oke, setelah dari lambung tentu menuju usus halus. Nah, di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang memudahkan proses pencernaan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau biasa disebut dengan duodenum, yaitu mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Nah, getah pankreas ini tersusun dari enzim amilase yang mengubah zat tepung menjadi zat gula. Lalu terdiri juga dari enzim tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Dan enzim yang terakhir adalah enzim lipase, yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, dari getah empedu sendiri fungsinya adalah untuk mencerna lemak. Nah, bagian kedua dari usus 12 jari adalah usus kosong atau jejunum. Nah, fungsi dari usus kosong ini adalah mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Dan selanjutnya, dari bagian ketiga dari usus 12 jari, maksud saya dari usus halus adalah usus penyerapan. Tentu saja berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Setelah dari usus halus, makanan akan menuju ke usus besar. Nah, dari usus besar ini berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan makanan, yang menjadi feses. Nah, dari dari usus besar akan menuju tahap terakhir, yaitu pada anus. Nah, feses nanti akan disimpan pada rektum sebelum dikeluarkan. Nah, sehingga jika sudah penuh, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Nah, jadi itulah video singkat mengenai penjelasan mekanisme penglihatan dan mekanisme pencernaan pada makhluk hidup. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.